Shalom jemaat terkasih dan seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joko Lelono. Untuk sebelum itu, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan hingga saat ini Tuhan. Yang bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya kasih setiamu Tuhan ada buat setiap kami semua. Dan di pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan isi hatimu Tuhan. Biar kami mau siapkan hati kami Bapak sehingga hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapak. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau di-refresh Tuhan, dibangkitkan Bapak. Kami percaya Tuhan kuasa Tuhan bekerja dan hadirat Tuhan ada dimanapun kami berada. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah
kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau angkat seluruh kehidupan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang.
Engkau Bapa yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang mulia, Allah yang kami sembah, layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, yes Lord. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, yes Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yes Tuhan, benar Bapa, hanya Kau yang layak untuk kami sembah, layak untuk kami muliakan. Haleluya. Yes Lord, ini kami Tuhan, ini hidup kami mau persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersama dengan segala bangsa di seluruh dunia kita sedang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Alkitab berkata, kalau Tuhan ditinggikan maka Dia akan menarik bangsa-bangsa datang kepadanya. Kekasih-kasih Tuhan, saya merasakan hari ini berkat melalui pujian penyembahan, dan saya yakin saudara juga diberkati. Karena itu mari kita tetap stay dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joko Lelono MTH.
PH. Beliau adalah Ketua STTII yang ada di Samarinda. Beliau juga adalah staf pastoral dari Agape Church Samarinda. Mari siapkan hati, sudah siap diberkati Tuhan melawat kita. Silakan Pak Joko menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Sungguh luar biasa pada pagi ini kita bisa bertemu, di mana Tuhan senantiasa mengasihi kita, menolong kita sepanjang minggu hingga hari ini kita bisa bertemu kembali. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu buat hidup kami. Kami diberi kesempatan di mana kami boleh mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tolong hamba-Mu juga bersama jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing hari ini untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Tolong ya Roh Kudus, berikan kami pencerahan, urapi kami sehingga kami mengerti firman-Mu dengan kekuatan dan pertolongan dan hikmat daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siap merendahkan diri kami untuk bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya masih mau melanjutkan tema kita, tema di gereja kita dalam bulan ini yaitu Extreme Impact. Ya, dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita, saya siapkan juga di sini, yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Ayatnya yang kelima. Ya. Ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Extreme impact. Berbuah banyak. Apakah Bapak Ibu hari ini merindukan dalam hidup saudara bisa berbuah lebat, berbuah banyak? Dengan cara demikian, kita akan mempermuliakan Bapa kita. Ya. Kalau kita lihat secara khusus di dalam Yohanes pasal 15, Yohanes mencatat ada 3 bagian di dalam pasal 15 ini kalau kita membaca dengan baik-baik. Yang pertama, Yohanes mencatat bagaimana orang percaya itu seharusnya membangun hubungan dengan pribadinya Yesus. Lalu yang kedua di dalam ayat 12 sampai 17, Yohanes menjelaskan bagaimana hubungan sesama orang percaya di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, bagian dari Yohanes pasal 15 ini adalah bagaimana hubungan orang percaya dengan dunia ini. Hari ini kita akan melihat satu perikop saja khusus pasal 15 ayat 1 ya, sampai ayatnya yang ke-11. Di mana dengan tema kita yaitu extreme impact, berbuah banyak. Iya. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Cara agar hidup kita ya, memiliki buah yang lebat atau berdampak luar biasa di dalam hidup ini ada 2 cara saja.
Ada dua cara saja. Yang pertama, kita harus memiliki relasi atau kesatuan atau keintiman. Keintiman, relasi atau kesatuan ini hanya diperoleh jikalau kamu tinggal di dalam aku. Yang kedua, cara agar kita menjadi orang-orang yang memiliki buah yang lebat atau memiliki dampak yang besar, yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Tidak ada kata lain dan jalan lain. Yang kedua yaitu hanya jalan dengan pemangkasan, pembersihan. Mungkin bahasa tubuh, bahasa kesehatannya kita harus dimutilasi. Sangat mengerikan seolah-olah ya. Kalau kita ingin memiliki dampak yang besar. Apakah Anda siap dimutilasi? Ya. Apakah Anda siap dibersihkan? Ini pertanyaannya. Oke. Yang pertama, kita melihat adanya kesatuan atau keintiman. Ya. Di dalam ayat 1 Yesus mengatakan, Yesus pokok anggur yang benar. Kata benar ini diambil dari kata aletere atau dari kata aletinos. Yang artinya murni, sejati, asli. Jadi substansinya dan apa yang nampak dikelihatan oleh mata itu tidak bertentangan. Apakah hari ini Anda yang mau menjadi orang Kristen yang murni, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang nyata dan asli? Hanya satu. Ketika Anda hidup di dalam unity, di dalam kesatuan, di dalam keintiman dengan Yesus. Makanya ayatnya dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah di dalam dirinya kalau ia tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya ulangi. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal artinya menjadi permanen, bertahan. Tinggal ini dari kata menete atau meno yang artinya menjadi permanen, bertahan dan terus hidup. Kalau Anda ingin menjadi manusia sejati di dalam Kristus, kalian harus bertahan. Harus tetap hidup di dalam Kristus. Tidak ada kata lain. Bicara kesatuan di sini adalah menyatunya insani dengan yang ilahi. Ya, makanya bahasa asli yang digunakan yaitu egoemi, bukan egoestin. Egoemi di dalam perjanjian lama itu adalah eser yang artinya bahwa Yesus itu sekalipun dilihat oleh orang saat itu manusia, Yesus menyatakan ketuhanannya. Yesus sedang mendudukkan sekalipun dia pokok anggur, dia itu adalah Tuhan. Sejajar dengan Bapa disebutkan. Dan nanti kalau Anda membaca dalam pasal 15 ayatnya yang terakhir itu pasal 15 tadi ayat yang terakhir itu dikatakan ada pekerjaan Roh Kudus di sana. Di dalam ayat ini, di dalam ayat 1 disebutkan ada Bapa, ada Anak. Lalu di dalam ayatnya 15 ayatnya yang ke-26 disebutkan tentang karya Roh Kudus. Ini bicara tentang apa? Tentang kesatuan ilahi dengan insani. Kalau Anda membaca dalam pasal 14, Yesus menyinggung dulu tentang surga. Lalu Yesus menyinggung tentang Roh Kudus. Baru di dalam pasal 15 Yesus mengatakan akulah pokok anggur. Namun sebelum dia mengatakan aku pokok anggur, Yesus menempatkan dirinya. Dia itu adalah Tuhan. Kalau Anda baca Yohanes pasal 1, di dalam dia ada hidup. Bagaimana seorang manusia yang namanya Yesus beri kehidupan kepada manusia ciptaan? Kalau dia hanya sebatas dia ciptaan, dia bukan ciptaan. Makanya ayat ini disejajarkan dulu. Ayat ini dijelaskan dulu oleh Yohanes. Aku adalah aku. Eser dalam perjanjian lama. Namun dalam perjanjian baru ini digunakan ego emi. Aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan. Aku dan Bapa adalah sama. Aku Tuhan.
Tapi Yesus bukan Bapa, sekali lagi. Ya, Yesus bukan Bapa. Satu substansi, una substantia, tri personae, 3 person. Ya. Diskresi, tidak ya, berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Bagaimana yang insani ini bisa menyatu dengan yang ilahi? Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang asli, yang benar. Israel itu tadinya lambang dari pokok anggur yang benar, tapi Israel gagal. Sampai pintu di bait Allah, itu simbol dan gambar yang ditaruh di sana adalah pohon anggur. Tapi Israel gagal sebagai manusia melambangkan pokok anggur. Tetapi Yesus makanya mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Anggur itu ciptaannya Tuhan. Tapi kalau Yesus hanya sebagai pokok anggur, tidak mendahului aku ini Tuhan pencipta pokok anggur itu, anggur itu, maka kesatuan dengan Yesus tidak akan pernah berdampak dalam kehidupan yang begitu signifikan atau dampak yang sangat ekstrim. Ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa melekat kepada pokok anggur yang benar? Satu, sarana yang digunakan yaitu adanya sarana salib, penebusan. Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Basis penebusan adalah darah Kristus. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Anda dan saya bisa melekat pada pokok anggur yang asli dan benar itu, kalau Anda sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya nanti dalam kisah selanjutnya, dalam pasal berikutnya, baru diceritakan, baru disampaikan oleh Yohanes tentang penyiksaan sampai kematian dan kebangkitannya Yesus. Ajaran ini baru bisa dimengerti kalau kita sampai menyelesaikan di dalam membaca Injil Yohanes. Syarat pertama, Anda dan saya akan bisa menghasilkan buah yang lebat kalau kita bisa memiliki unity, kesatuan, keintiman dengan Kristus. Yang pertama, kesatuan hanya diperoleh di dalam kematian, di dalam penebusan darah Kristus. Tanpa penebusan dan penumpahan darah Kristus, kita tidak mungkin memiliki kesatuan dengan Kristus. Yang kedua, kita harus mengalami yang namanya penyucian. Pemisahan dan penyerahan diri yang terus-menerus sepanjang hidup kita. Penyucian ini terjadi karena adanya pencurahan darah Yesus di atas kayu salib. Ibrani 10, ayat 10-14. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan, perhatikan. Berapa kali saudara? 1 kali. Untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Sebab oleh 1 korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Perhatikan, untuk selama-lamanya sekali. Sebab itu penyucian, pengudusan ini memiliki 3 pengudusan. Yang pertama yaitu kekudusan posisi. Saat Anda percaya kepada Yesus yang disalibkan, darahnya tercurah untuk mengampuni dosa Anda, saat itulah Anda menjadi orang kudus. Secara posisi Anda sekali menjadi orang kudus. Tetapi menjalani hidup kekudusan itu perlu berulang-ulang dan terus-menerus dan berkesinambungan. Makanya ada yang namanya kekudusan progresif. Makanya Anda nggak bisa menyatu ranting dengan pokoknya kalau ranting ini tidak dalam kekudusan. Akulah pokok anggur. Yesus, makanya dibuka dulu dia Tuhan. Dia kudus. Bagaimana yang berdosa bisa menempel dengan yang kudus? Nggak mungkin. Sebab itu ada penebusan. Sebab perlu ada penyucian. Anda harus punya posisi yang sama dulu. Rantingnya harus ranting anggur. Karena pokoknya anggur. Rantingnya sekali lagi harus ranting anggur. Bisa menempel pada pokok yang anggur.
Jalannya lewat apa tadi? Harus ada penebusan, harus ada penyucian. Karena Allah itu kudus. Manusia berdosa, nggak mungkin bisa dilekatkan jadi satu. Anda harus diberi posisi dulu sebagai orang yang kudus. Sehingga layak ditempelkan pada Allah yang kudus. Dari hasil survei yang baru saya ikuti di seminar dari Amerika, mengapa gereja-gereja berapa 20 tahun ya ini belakangan ini sangat booming. Itu dari hasil survei. Apa yang perlu dilakukan oleh gereja agar gereja kelihatan hidup dan bergairah di dalam pelayanannya. Lalu dari hasil survei itu setiap jemaat ditanya untuk mengisi angket, apa yang Anda inginkan untuk gereja lakukan? Karena dari permintaan survei itulah gereja jadi booming, jadi tren gereja itu. Ya. Tapi tren itu dari hasil penelitian yang baru dilakukan mulai dari 20 tahun lalu yang dilakukan itu. Mulai dilakukan penelitian lagi. Dari survei yang pertama, apa yang dilakukan? Pertama, jangan khotbahkan tentang dosa. Nah. Yang kedua, singkirkan Alkitab dari gereja. Dari hasil permintaan salah satu itu yang paling tertinggi dari urutan pengisian angket itu yang dilakukan oleh gereja. Sehingga tren itulah yang disukai. Tapi tren itu, hanya booming itu akan surut. Dan sekarang dilakukan lagi, mulai survei lagi. Apa yang diinginkan oleh jemaat? Setelah 20 tahun ini dengan bosannya tren-tren yang ada. Lalu jemaat menulis lagi. Apa yang dikatakan? Saya 20 tahun ada di dalam gereja. Tapi saya tidak mengalami perubahan dalam hidup saya. Sekarang ajarlah saya. Kembalikan Alkitab ada di gereja lagi. Anda harus siap dikuduskan oleh Tuhan. Supaya Anda punya posisi yang kudus bisa melekat dengan Tuhan. Yang kedua ada namanya kekudusan progresif. Menjadi orang kudus sekali dengan penumpahan darah Kristus. Tapi menjalani hidup kudus. Itu progres. Harus kita lakukan. Hari lepas hari. Untuk membuktikan apakah kita sudah memiliki posisi kudus. Harus dibuktikan. Lewat perbuatan kita. Dan ini grafiknya naik turun saudara. Dan nanti kita akan mengalami yang namanya kekudusan akhir. Mengapa? Karena saat ini yang sedang kita nikmati selain kekudusan posisi adalah kekudusan pengalaman. Kekudusan akhir belum kita capai. Karena kita masih memakai tubuh dan darah yang belum di dalam tubuh kemuliaan. Oke? Ya. Selain kita perlu mengalami pengudusan, kita perlu yang namanya dilahirkan baru. Tidak mungkin orang bisa mengalami kelahiran baru tanpa ada pengudusan dan penebusan darah Yesus. Sejak Adam jatuh dalam dosa, iblis menjadi bapa manusia di bumi ini yang belum mengalami penebusan dalam Kristus. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Manusia harus dilahirkan baru untuk menyatu dengan Yesus dan memuliakan Bapanya. Sebab itu Yesus menjawab katanya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Bapa yang memilih kita. Bukan kamu memilih aku, tapi Bapa yang memilih dikatakan. Yesus yang menebus kita. Roh Kuduslah yang melahirkan kita. Sebab itu lahir baru dalam istilah perjanjian baru yaitu geno anoten. Datang dari atas. Makanya kita yang dari bumi ini gak mungkin menyatu dari surgawi. Tanpa mengalami proses yang namanya kelahiran baru. Apakah hari ini Anda sudah dilahirkan baru? Ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lahir baru merupakan jaminan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab itu Yesus harus menyampaikan lebih dulu. Sebelum dia bicara, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Dan tinggallah di dalam aku.
supaya kamu bisa berbuah banyak. Yesus lebih dulu menguraikan siapa itu Roh Kudus. Selain orang setelah dilahirkan baru, karena Yesus itu dalam istilah perjanjian baru disebut Huios, anak Allah. Huios Theos. Sedang kita ini merupakan noton, anak-anak gampang di luar Kristus kita ini. Tapi karena penebusan darah Kristus, kita perlu dilahirkan di dalam roh. Dan sekarang kita layak diangkat sejajar. Menjadi Huiosnya Allah, anaknya Allah. Yesus anak Allah, kita anak Allah. Yesus pokok anggur, kita rantainya. Sekarang sudah sejenis, sehingga bisa ditempelkan menjadi satu, saudara. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita, perhatikan, diterima menjadi anaknya. Lalu Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Anda gak punya kekuatan menyatu dengan Yesus tanpa Anda menjadi anak Allah lebih dulu. Dijadikan anak Allah lebih dulu. Roma 8 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Gak mungkin kita bisa berbuah lebat di dunia ini tanpa kita diubah dulu menjadi anak Allah. Oke. Ya, yang berikutnya. Setelah kita diubah, diangkat, diadopsi menjadi anak Allah, kita baru bisa disatukan dengan Kristus. Kita baru bisa disatukan dengan Kristus. Kesatuan ini diungkapkan dengan in Christo di dalam bahasa aslinya. Kita baru bisa di dalam Kristus. Baru kita bisa tinggal di dalam Yesus. Kesatuan insani dengan ilahi ini baru bisa tercapai. Kesatuan insani adalah kesatuan yang hakiki. Sebab itu dalam 1 Timotius 5, Ibrani 8 ayat 6. Kesatuan di dalam Kristus itu bisa tercapai. Karena telah ada penebusan, telah ada penyucian, telah dilahirkan kembali dan diangkat menjadi anak Allah yang sejajar. Sehingga kesatuan itu baru terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Ibrani 9 juga dikatakan, ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara. Lalu Ibrani 12 ayat 24 juga dikatakan demikian. Karena Yesus adalah pengantara. Ya. Oke. Sebab itu, kesatuan di dalam Alkitab sering digambarkan dalam Efesus itu adalah gedung dan pondasinya. Yang kedua, kesatuan sering digambarkan suami dengan istri, pasal 7, Roma. Lalu kepala dengan anggota tubuh, 1 Korintus pasal 6. Hubungan anak dengan bapa, disampaikan Paulus di dalam Efesus. Ini bicara kesatuan Yesus dengan umatnya, kesetiaan Yesus dengan saya dan saudara. Sehingga Yohanes menggambarkan kesatuan itu, menjelaskan kesatuan itu yang disampaikan Yesus. Yohanes mencatat tentang pokok anggur dan rantingnya. Ini bicara kesatuan yang ilahi dengan yang insani. Karena tanpa kesatuan yang insani dan ilahi tadi, tidak mungkin manusia yang berdosa ini punya dampak yang besar untuk kerajaan Allah. Dampak yang besar untuk kemuliaan Allah. Karena ujung dari buah yang lebat, ujung dari perkara-perkara besar yang kita lakukan, standar ukurnya yang terakhir, goalnya adalah memuliakan nama Bapa. Sebab itu ada kata dikatakan apapun yang kamu minta. Kita boleh meminta apapun yang kita minta pasti dijawab. Kalau ujung dari permintaan kita, Bapa dipermuliakan. Apapun yang kita minta, kalau itu ujungnya adalah buah-buah yang lebat, Bapa pasti kabulkan. Hari ini kita di dalam Kristus mengimani dan percaya sebagai firman Tuhan, kita sudah disatukan. Yang kedua, syarat berbuah banyak, syarat memiliki dampak yang besar dalam hidup, mau tidak mau Anda dan saya harus siap dibersihkan dan disucikan. Seperti saya katakan tadi, penyucian pembersihan ini merupakan pemisahan dan penyerahan diri. Ada 3 tadi. Saat darah Yesus ditumpahkan sekali dan matinya sekali,
dan kita percaya kepada Dia, kita punya posisi sebagai orang kudus. Allah yang kudus, kita bisa mengalami kesatuan. Tapi untuk hidup di dalam buah yang lebat, kita harus yang namanya mengerjakan kekudusan di dalam pengalaman. Potensi berbuah itu sudah ada dalam diri kita. Berbuah lebat. Kata hendaklah kamu berbuah lebat, itu perintah yang harus muncul setiap hari dalam hidup kita. Jadi kalau kita ada dalam Yesus, setiap musim, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita bisa menghasilkan buah yang lebat. Tapi syaratnya, kita harus siap disucikan, siap dimutilasi, siap dipotong, dibersihkan juga setiap hari perintah. Mengapa dalam jam yang sama orang bisa berbuah lebat, kita gagal? Mengapa dalam hari yang sama orang bisa berbuah lebat, kita gagal? Mengapa di dalam tahun yang sama orang bisa berbuah lebat, kita gagal? Dan perintah Yesus ini, kalau pokok anggurnya dan ranting itu menyatu, ranting dengan pokoknya, dia bisa mengalami buah lebat sepanjang waktu. Tidak ada kata musim berbuah. Sepanjang waktu berbuah dan lebat. Mengapa kita tidak bisa berbuah lebat dalam waktu-waktu tertentu? Karena kita gagal menjalani hidup sebagai orang kudus. Karena kita gagal mempraktekkan hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga buah kita tidak pernah lebat. Kita sudah disebut pokok anggur, sudah nempel pada pokoknya. Tetapi kita tidak mau dibersihkan. Memang pembersihan itu sakit. Pembersihan itu tidak enak. Pembersihan itu sesuatu yang menyakitkan. Kekudusan pengalaman. Ini bicara pemotongan dan pembersihan. Adalah proses yang terus-menerus harus kita kerjakan. Bekerja sama dengan firman Allah. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Untuk supaya kita siap sepanjang masa hidup kita mengalami pembersihan, mengalami pemotongan, mengalami pembersihan, mengalami pemotongan. Oke. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dipotong dan dibersihkan ini dalam bahasa aslinya setiap hari, setiap saat. Hari ini siap dipotong. Hari ini siap dibersihkan, besok masuk hari yang baru lagi. Siap dibersihkan, siap dipotong. Kalau tidak hari ini, hari esok, pasti kita tidak berbuah. Kateriel, kata dipotong ya, dibersihkan itu dari kata katareo, yang artinya menyucikan, membersihkan. Ini membersihkan dengan membuang yang tidak diinginkan oleh Bapa kita. Ini membuang bagian-bagian yang tidak diinginkan oleh Yesus. Menghilangkan apa yang tidak membuahkan hasil dengan memurnikan. Atau membuatnya tercampur dengan yang lain. Tanpa kerjasama dengan Roh Kudus. Tanpa kerjasama dengan firman-Nya. Kita nggak tahu bagian mana yang harus dibuang. Bagian mana yang harus dipotong. Bagian mana yang harus dibersihkan. Makanya kesatuan kita dengan pokok anggur itu harus melekat hari lepas hari. Waktu demi waktu dalam keadaan apapun. Yang terakhir, bagaimana cara kita mengupayakan kesucian hidup dalam pengalaman. Secara posisi kita orang-orang kudus yang percaya di dalam Yesus kematiannya, kebangkitannya. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Sekarang kita layak disebut anak Allah. Karena tandanya ada pendiaman Roh Kudus dalam diri kita. Kita sama-sama disebut huiosnya Allah. Yesus huios, kita huiosnya Allah. Sehingga bisa mengalami kesatuan. Pertanyaannya mengapa? Kesatuan yang kita kerjakan hari ini tidak menghasilkan buah yang lebat. Tidak pernah bertambah besar. Bukankah di dalam 1 Petrus pasal 29 kita ini orang-orang sudah dipilih dari dunia. Kegelapan dibawa dalam dunia yang terang. Namun masih ada di dunia yang gelap ini. Minggu lalu sudah dijelaskan oleh hambanya. Bagaimana orang percaya yang hidup di dunia kegelapan ini harus menjadi terang di dunia ini. Salah satu
Kita yang sudah dibawa keluar dari dunia kegelapan disebut gereja, eklesia itu masih ada di dunia hari ini. Dampak satu-satunya Tuhan katakan, kita harus punya dampak yang luar biasa. Extreme impact. Yohanes mencatat dalam Injilnya pasal 15 caranya. Berbuah lebat. Dan Anda dan saya bisa berbuah lebat. Tetap nempel pada pokoknya. Kalau saya dan saudara, yang pertama, tidak mendukakan Roh Kudus. Ketika Anda dan saya, saudara dan saya mendukakan Roh Kudus, saat itu tidak akan pernah menghasilkan buah yang memuliakan Bapa. Mungkin orang dunia terkagum. Buah bukan aktivitas, buah bukan pekerjaan. Orang bisa kita kelabui dengan aktivitas kita. Dengan perkara-perkara pekerjaan besar yang kita lakukan, tapi itu bukan buah. Yang kedua, jangan pernah memadamkan Roh Kudus. Dan yang terakhir, jangan tunduk pada nafsu daging. Saat Anda mendukakan Roh Kudus, saat Anda memadamkan Roh Kudus, saat Anda menundukkan hidup saya dalam kuasa daging dan tidak tunduk mutlak pada karya Roh Kudus, pasti apapun yang kita kerjakan hasilnya dan buahnya hanya kekaguman buat orang-orang dunia, tidak pernah sampai memuliakan Bapa. Karena dalam bahasa aslinya itu ketika buah itu ada, buah itu yang memuliakan Bapa, bukan diri kita. Tinggallah di dalam aku. Kata tinggal ini juga adalah perintah, ajakan yang terus menerus harus kita kerjakan. Terus menerus harus kita perjuangkan. Makanya di dalam pasal 15 ayat terakhir, bagaimana dengan membangun hubungan di dunia ini? Karena ketika kita mengerjakan sesuatu yang menyukakan Roh Kudus, yang mengerjakan segala sesuatu karya Roh Kudus, kita ditentang oleh dunia ini. Nanti bisa Anda baca mulai ayat pasal 15, mulai ayat 24 sampai 26. Hari ini Yesus sudah mati, sudah bangkit. Apakah kita percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita percaya, kita ditebus melalui darahnya. Kita dijadikan orang yang kudus secara posisi dan kita layak tinggal bersama dengan Dia. Sehingga Roh Kudus melahirkan kita. Sekarang menjadi jenis anak Allah Yesus dan kita anak Allah dari penebusannya Kristus. Kita hidup dalam satu kesatuan. Dan kesatuan itu bisa terus melekat dan menghasilkan buah. Kalau Anda dalam menjalani hidup ini sedang tidak mendukakan Roh Kudus. Sedang tidak memadamkan Roh Kudus. Sedang tidak tunduk pada hawa nafsu daging. Tetapi tunduk mutlak pada pekerjaan Roh Kudus. Makanya dikatakan pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera yang kuberikan bagimu tidak sama dengan berikan dunia ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Makanya di dalam pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya 17. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana membangun hubungannya. Membangun hubungan dengan sesama. Buah yang pertama adalah kasih. Makanya buah roh menjadi tolok ukur. Buah pertobatan menjadi tolok ukur. Yang menyenangkan hati Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hidup kami. Karena kami tahu. Kami sering lemah. Kami sering tidak berjaya. Dengan tekanan himpitan dunia sehingga kami tidak berbuah. Tapi firman-Mu mengajari kami hari ini. Melekat tinggal di dalam Yesus. Di dalam firman-Nya dan karya Roh Kudus. Kami akan berbuah lebat. Menjadi extreme impact di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih buat Pastor Joko untuk firman Tuhan yang telah disampaikan dan bahkan menguatkan setiap hati kita semua.
Dan saya percaya Anda semua pasti juga akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Pastor Joko. Dan sebelum itu mari kita berdoa buat apa yang sudah Tuhan tanam dalam setiap hati kita. Dan kita juga berdoa buat persembahan yang sebentar akan kita tabur, kita beri. Dan mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat teguran, bahkan Engkau membangkitkan kami Bapak sehingga kami boleh kuat, dan kiranya extreme impact itu Tuhan boleh kami alami Tuhan Yesus. Dan kami rindu Bapak Engkau juga memberkati Pastor Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati pekerjaannya, istri dan anak Tuhan Kau jagai. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan menabur. Tanamkan dalam hati kami seberapa yang harus kami beri sehingga kami memberi dengan ketepatan. Berkati setiap umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama saksikan Remake News. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita dan semua berjalan baik karena Roh Kudus yang ada bersama dengan kita dalam ibadah hari ini. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita akan kembalikan segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan hari ini, mulai dari tim multimedia, tim pujian penyembahan, dan juga hambanya Bapak Pendeta Joko Lelono yang sudah melayani kita. Mari kita kembalikan semua hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di surga, pada akhirnya segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya kami kembalikan kepada Tuhan. Engkau yang layak menerima semuanya itu Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan semakin ada di belakang dan Engkau yang ada di depan. Kami terus semakin merendahkan diri dan Engkau yang ditinggikan. Karena itu Bapa, hamba berdoa, berkati semua jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini dengan tekun, yang sudah beribadah hari ini dengan penuh rasa lapar haus akan Tuhan. Hamba berdoa kiranya berkat ilahi tercurah atas kehidupan mereka. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang dalam kebingungan diberikan jalan keluar, yang dalam pencobaan diberikan kemenangan dalam kehidupannya. Dan akhirnya kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan dan kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan, tetap angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat anugerah kasih sayang yang besar dari arah Bapa kita di surga, cinta, kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan yang kekal yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus melalui persekutuan, perlindungan dan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup saudara, sehingga hidupmu diberkati, kesehatanmu diberkati, rumah tangga keluargamu diberkati, hari-harimu diberkati, sekolah kuliahmu diberkati, usaha, pekerjaan, bisnis saudara diberkati, masa depan saudara diberkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang sudah diberkati Tuhan, dengan iman percaya kita berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih sudah beribadah hari ini. Terima kasih pada pelayan Tuhan sekali lagi. Tuhan memberkati kita. Jaga terus kesehatan saudara. Jangan lupa pakai masker dan tetap kegiatan dengan penuh semangat. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Shalom.